Jadi jangan sampai ketika kita menjalani kehidupan sebagai seorang vegetarian justru kita menjaga jarak dengan masyarakat, menganggap diri lebih suci, menganggap diri lebih baik daripada mereka yang tidak melakukannya. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Baik, pada hari ini kita akan coba mengangkat tema tentang bervegetarian. Ya, sesuatu yang sebenarnya sudah dipraktekkan jauh-jauh hari ya. Sudah ada hampir sekitar 2000 tahun sebelum Masehi sebagai bentuk praktek kehidupan spiritual yang dijalankan di India dan juga beberapa negara yang lainnya. Di beberapa agama dan keyakinan, khususnya di Hindu, di Buddha, agama Jainisme dan juga Sikh, itu beberapa pengikutnya mempraktekkan kehidupan yang bervegetarian. Tetapi yang mana di Bali hal ini justru menjadi sesuatu yang kurang umum, walaupun sampai saat ini sekarang ini sudah semakin banyak orang-orang yang menekuni pola makan atau hidup dengan cara bervegetarian, yakni hanya dengan makan sayur-sayuran saja, menghindari makanan yang berasal dari daging atau unsur-unsur hewani. Saya ada cerita begini. Suatu hari seorang sahabat pernah mengeluhkan tentang betapa sulitnya menjadi seorang vegetarian di tanah Bali ini. Nah, ceritanya lucu karena ketika sahabat ini berusaha atau belajar untuk menekuni pola hidup bervegetarian, karena memang dia memiliki satu riwayat kesehatan yang tidak mengizinkannya untuk makan makanan yang bersifat hewani. Ini justru terkendala karena di masyarakat Bali, sebagaimana kita ketahui bahwa ritual atau yadnya yang dilakukan itu hampir sebagian besar itu selalu menyertakan pengorbanan hewan atau persembahan berupa daging. Nah, ini saya kira itu yang menjadi kendalanya, tetapi ternyata tidak lebih dari itu, karena apa yang dikeluhkannya kemudian saya tanggapi bahwasanya lungsuran atau prasadam yang menjadi bagian akhir dari upacara tersebut tetap adalah menjadi pilihan kita semua, pilihan dari orang yang mempersembahkannya itu untuk menikmatinya, memakannya, atau justru memberikannya kepada orang lain. Itu kan sebuah pilihan saja. Kalau kita memang lagi menekuni pola hidup dengan cara bervegetarian, tidak makan unsur yang bersifat hewani pembunuhan, tentu saja kita akan menghindarinya. Jadi saya kira itu yang menjadi permasalahan sahabat tadi. Tetapi ternyata yang dia permasalahkan adalah ketika ada sesi atau pas makan tersebut, bukan ritualnya saja, tetapi biasanya ketika dalam pelaksanaan upacara manusianya, ada misalkan upacara 3 bulanan anak, ada upacara pernikahan, biasanya di Bali itu ada tradisi untuk menteban. Kerabat keluarga biasanya diundang dan diajak untuk mempersiapkan segala sesuatu, khususnya masalah konsumsi yang akan menjadi bagian penting juga dalam setiap pelaksanaan yadnya atau kegiatan keagamaan tersebut. So disinilah masalahnya ketika sahabat tadi mencoba untuk belajar bervegetarian, tetapi karena di hampir semua menu makanan yang kemudian diberikan daging tersebut, ya karena tentu tidak ada banyak pilihan yang kemudian diberikan oleh sang yajamani, bukan karena ia sengaja, tetapi karena dalam tradisi di Bali hampir sebagian besar orang itu masih mengkonsumsi daging hewani, kecuali dalam apa yang berkembang di masyarakat bahwasanya orang-orang yang tidak makan daging itu biasanya hanya orang-orang yang menekuni pola kebatinan, orang yang memiliki sesuatu yang tidak membolehkan ia tidak menyentuh atau berurusan dengan daging. Nih, jadi pola hidup bervegetarian memang belum menjadi sesuatu yang lumrah di masyarakat Bali dalam beberapa tempat. Jadi ketika ada keluarga yang mengetahui bahwa ada salah satu kerabat keluarganya mungkin yang tidak makan daging, maka biasanya akan dibuatkan suatu makanan khusus yang disebut sebagai makanan penyelam atau makanan kafir. Ini berhubungan dengan istilah dari agama Muslim, agama Islam, karena agama Islam itu tidak makan daging babi. Sedangkan di masyarakat Hindu Bali itu makanan yang paling lumrah itu adalah
daging ayam ataupun daging babi. Jadi jika ada orang yang tidak makan daging babi, itu disebut sebagai Islam. Islam itu makanan penyelam, artinya makanan yang tidak menyertakan unsur-unsur daging babi. Padahal yang dimaksud dengan vegetarian bukan hanya tidak makan daging babi, tetapi juga tidak makan daging, semua daging, daging ayam, daging onta apalagi, karena tidak ada di Bali. Jadi semua aneka dagingan, bahkan tidak makan ikan juga, ada yang juga tidak makan telur, bahkan ada yang lebih strict lagi, itu tidak sampai tidak memakan bawang merah ataupun bawang putih. Jadi ada beberapa tingkatan vegetarian yang bahkan ini pun tidak banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka hanya berpikir, oh tidak makan daging babi, tetapi mungkin masih makan daging ayam atau makan ikan ataupun makan telur. Tapi it's okay, inilah pemahaman yang mesti kita coba bahas untuk nantinya bisa kita pakai jika nantinya kita memiliki kerabat keluarga yang menjalani kehidupan sebagai seorang vegetarian. So, kita akan coba bahas dari manfaat atau alasan kenapa orang bervegetarian. Ya, menjadi seorang vegetarian di Bali itu bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Gampangnya ya karena Bali itu merupakan daerah yang berada di daerah Khatulistiwa, di mana di Nusantara ini sangat gampang. Daerah tropis itu banyak sekali kita bisa mendapatkan makanan-makanan sayuran atau buah-buahan yang kaya dengan serat sebagai pengganti dari protein hewani. Karena apa yang disuguhkan di tanah Nusantara ini begitu banyak, ada ragam aneka sayur, buah-buahan, dan juga makanan yang memang juga mengandung zat protein nabati yang cukup tinggi. Tetapi susahnya khususnya di tanah Bali ya, karena memang di hampir semua ritual yang dijalankan di Bali itu sebagian besarnya itu menggunakan penyembelihan binatang. Saya memiliki pengalaman tersendiri tentang hal ini. Saya belajar untuk menjalani vegetarian sekitar tahun 2000, berarti sekarang 22 tahun. Dan itu saya lakukan, saya jalani secara bertahap. Pertama, saya tidak makan daging hewan yang berkaki 4, kemudian meningkat menjadi tidak memakan hewan atau daging hewan yang berkaki 2, kemudian yang tidak berkaki, dan sampai sekarang completely saya tidak makan daging hewan dan juga ikan ataupun telur. Ya memang suatu perjuangan yang tidak gampang, apalagi keterikatan lidah terhadap hal-hal yang pernah dinikmatinya, hal-hal yang pernah menyenangkannya ya, dan dirasa sebagai sesuatu yang nikmat, enak, itu memang agak sulit. Dan inilah tantangannya. Jadi ya tidak perlu putus asa bagi para sahabat yang baru mencoba untuk memulai belajar untuk bervegetarian. Tidak mesti harus completely pada saat itu Anda putus dengan apa yang namanya unsur-unsur hewani. Jadi santai saja, bertahap, tidak apa-apa, karena itu tidak menjadikan apa-apa. Nanti kita akan coba babarkan beberapa alasan yang membuat orang-orang seperti kami itu memilih pola hidup bervegetarian. Bukan karena kami anti, tetapi karena ini hanyalah sebuah pilihan hidup yang layak juga untuk dihormati. Di Bali sendiri ya, sebagaimana saya singgung barusan bahwasanya seorang sahabat juga pernah mengeluhkan betapa sulitnya dan kadang menjadi kendala yang mungkin bagi beberapa orang juga pernah mengalaminya, yakni ketika terbentur dengan ritual yajna yang dilakukan, yang mana dalam satu pengalaman saya, ada seorang sahabat lainnya pernah menyinggung tentang hal ini, bahwasanya apa yang terjadi di Bali, apa yang terjadi di daerah-daerah lain di Nusantara itu juga erat hubungannya dengan dunia pengorbanan hewan, atau di Bali dikenal dengan istilah caru. Nah, menurut dia, menurut pandangan dan kajian dari seorang sahabat ini adalah bahwasanya persembahan caru yang dilakukan di masyarakat Bali, pembunuhan hewan, pengorbanan hewan, inilah yang menjadi basic atau dasar yang sangat menopang kenapa tanah Bali sampai saat ini menurut dia itu aman-aman saja, tidak seperti di daerah lain. Ketika di Gunung Merapi yang lain sudah pada meletus dan efek bencananya itu mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi banyak orang, tetapi di Bali, Gunung Agung sendiri ketika mau meletus itu langsung diadakan upacara mecaru, peklem, dan akhirnya completely tidak ada. Itu menurut pemahaman dia. Dan juga beberapa bencana yang lainnya. Is it true? Apakah ini benar? Ataukah hanya sebuah spekulasi saja? Sebuah tafsiran semata?
Saya iseng untuk menelitinya, walaupun saya tidak ingin memperpanjang hal ini. Saya tidak mau hal tersebut menjadi debat kusir saja, tetapi hanya sebuah kajian saja sebagai sudut pandang dan analisa saya saja, bahwasanya caru itu memang sebagai penyeimbang ya. Caru itu artinya caru dipersembahkan kepada buta kala. Menurut analisa saya, buta kala itu buta artinya tidak melihat artinya gelap, kala artinya waktu, artinya waktu kegelapan. Nah, ketika ada waktu kegelapan ini biasanya kita mengalami kebingungan, tidak tahu arah, dan ini sangat berbahaya, bisa membuat kita terjatuh, tersungkur, dan akhirnya membuat kita menderita atau mengalami bencana apapun. Oleh karena itulah pada saat-saat gelap, pada saat mata gelap, apalagi pikiran yang gelap, kita membutuhkan cahaya. Cahaya itu bisa didapatkan dari sesuatu yang berwarna-warni, karena cahaya itu seperti cahaya pelangi itu kan berwarna-warni. Cahaya matahari itu biasnya itu kalau kita coba melihatnya dengan suatu alat itu dia akan memiliki warna-warna tertentu. Cahaya itu berwarna-warni. Jadi kita coba menghadirkan cahaya tersebut dengan persembahan biasanya ya nasi warna-warni atau sesuatu yang menyimpulkan kemunculan div atau cahaya. Jadi kegelapan tersebut dimusnahkan dengan cahaya. Tapi kemudian di bali kadang sudah letas dikatakan bahwa yang namanya caru itu adalah pengorbanan binatang, dan pengorbanan binatang itu berhubungan dengan penyembelihan. Maka setiap kali ada bencana maka akan dia adakan pecaruan. Salah? Tentu saja tidak, karena ini adalah sebuah usaha, sebuah doa bagi umat manusia untuk menghindari segala sesuatu yang bisa menyengsarakan kehidupan mereka. Hanya saja ketika itu dianggap sebagai satu-satunya hal yang membuat bencana tersebut selama ini menghindar atau menjauh dari tanah Bali, saya kira ya tidak juga. Dalam artian, jika kita mengacu pada fakta dan realita, bahwasanya misalkan pada saat Gunung Agung meletus di tahun 1963 itu korban jiwanya kan banyak sekali. Apakah itu menandakan bahwa sebelum tahun 1963 di tanah Bali tidak pernah ada upacara mecaru atau persembahan korban binatang? No, saya kira tidak. Lantas, ada gempa di Sriri tahun 1976, itu juga memakan korban yang cukup banyak. Apakah pada saat itu rentang antara tahun 1963 sejak meletusnya Gunung Agung tidak ada upacara korban atau upacara mecaru? Ya, tidak juga kan? Atau yang lebih dekat lagi, bom Bali 1 dan bom Bali 2 itu menelan, meluluh lantahkan, membuat nama Bali benar-benar anjlok, pariwisata hancur lebur. Itu bencana yang ada di tanah Bali tercinta kita ini. Apakah itu juga disebabkan karena kurangnya persembahan daging, persembahan hewan kurban di tanah Bali? Saya kira tidak. Jadi bencana itu tidak bisa kita hubung-hubungkan dengan banyaknya caru atau persembahan korban binatang yang diadakan di tempat tersebut. Beberapa tempat lain, daerah lain mungkin tidak mempersembahkan korban seperti kita, tetapi dia juga mencantingkan dengan caranya tersendiri, dengan keyakinannya sendiri. Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan untuk supaya bumi ini terjaga dengan baik. Jadi ya boleh melanjutkan sesuatu yang kita anggap baik, tetapi jangan pernah menganggap bahwa itu satu-satunya cara yang menjadi solusi untuk menanggulangi atau menghindarkan diri dari bencana yang ada selama ini. Jadi saya kira ya fair kita melihat kenyataan bahwasanya apa yang terjadi di tanah Bali pada hari-hari kebelakang ini, seperti misalkan banjir bandang yang telah meluluh lantahkan beberapa areal hutan dan juga sampai menimbulkan korban jiwa, itu kita tidak perlu mencari kambing hitamnya kepada kelompok-kelompok spiritual yang selama ini dipandang sebagai ancaman bagi kelestarian budaya Bali. Karena bencana tetap bencana ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bencana bisa terjadi di mana saja, kapan saja, kepada umat apa saja, agama apa saja, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ini lebih kepada bagaimana kita tidak menjaga harmonisasi lagi, sebagaimana yang diajarkan oleh tetua Bali tentang Tri Ita Karana, yang ini keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Karena seharusnya hutan-hutan yang kita jaga dan dipelihara karena ia menjadi paru-paru bumi, karena ia
akar-akarnya menopang dan memegang tanah-tanah supaya tidak terjadi longsor ketika hujan deras itu sudah kita alih fungsikan beberapa sebagian besar diantaranya, sehingga inilah yang mengakibatkan bencana itu hadir. Bencana itu datang sebagai gema atau gaung dari apa yang telah kita teriakkan. Jadi ketika kita meneriakkan A, maka gaung yang akan kita dapatkan juga tentu adalah A. Jadi ya tidak mesti kita mengkambing hitamkan, mencari-cari kesalahan tersebut kepada pihak atau orang yang memang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya, tidak berhubungan dengan kejadian tersebut. Ketika ada orang yang bervegetarian atau kelompok spiritual yang kemudian mengajarkan umatnya atau pengikutnya untuk memakai unsur-unsur pembunuhan atau persembahan hewani, tetapi ketika berhubungan dengan keluarga yang lebih luas, misalkan di Merajan, karena ada aturan tersendiri juga kesepakatan keluarga, ya tentu saja walaupun saya bervegetarian, saya tetap akan mempersembahkan yadnya ritual yang sesuai dengan kesepakatan keluarga tersebut ya. Karena ya orang bervegetarian tidak akan ternodai, tidak akan direndahkan, diturunkan kesadarannya hanya gara-gara ia mempersembahkan sesuatu yang mungkin kurang bersesuaian dengan apa yang diyakininya selama ini ya. Itu hanya jadi jangan sampai ketika kita menjalani kehidupan sebagai seorang vegetarian justru kita menjaga jarak dengan masyarakat, menganggap diri lebih suci, menganggap diri lebih baik daripada mereka yang tidak melakukannya. So kita akan coba lihat fakta sejarah dari hal vegetarian ini ya. Pada waktu Perang Dunia Pertama, Laut Utara diblokade oleh tentara Inggris sehingga Denmark kekurangan bahan pangan untuk mempertahankan hidup. Maka penduduk mengkonsumsi buah-buahan sebagai pengganti daging. Anehnya, walaupun kekurangan makanan, angka kematian penduduknya justru turun 34% di bawah angka kematian 18 tahun sebelumnya. Kemudian fakta selanjutnya, sewaktu Perang Dunia Kedua, kekurangan pangan juga terjadi di Norwegia selama 3 tahun. Penduduk hanya hidup dari bahan-bahan nabati. Ternyata angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung dan penyumbatan pembuluh darah menurun secara drastis. Tetapi angka kematian akibat kedua penyakit itu kembali meningkat ketika perang telah usai dan penduduk kembali menikmati makanan hewani. Nah, itu beberapa fakta sejarah yang pernah dicatatkan oleh beberapa orang tentang manfaat dari vegetarian. Dan sekarang kita akan coba melihat beberapa alasan, terutama yang saya pahami sendiri, kenapa saya menjadi seorang vegetarian. Yang pertama, kenapa saya vegetarian? Ya, alasan saya pertama karena kesehatan. Ya, karena saya dulu alergi ketika setiap kali makan daging ayam itu gatal-gatal, sehingga oleh dokter saya disarankan untuk tidak makan daging dan telur ayam. Ya, sudah saya tidak makan daging dan telur. Dan ketika saya menjalaninya, saya ketemu dengan beberapa buku vegetarian mengulas tentang vegetarian. Saya membacanya dan akhirnya lebih menguatkan keyakinan saya bahwa pola hidup vegetarian ternyata menjadi pilihan yang baik untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, nah, ketika saya sudah menjalani beberapa hari, beberapa minggu dan bulan bervegetarian, perasaan saya justru lebih simpati. Dulu saya tidak punya rasa simpati apapun ketika mendor atau memancing ikan-ikan yang sedang mencari makan tersebut untuk kemudian saya konsumsi. Padahal ketika kita lapar, Tuhan menyediakan kepada manusia itu banyak sekali pilihan. Tidak mesti harus menggantungkan diri pada unsur-unsur hewani untuk kita bisa mengganjal perut atau mempertahankan hidup. Dari tumbuh-tumbuhan, ya kita juga masih bisa hidup kan. Sebagaimana cerita ketika transportasi belum selancar sekarang, ketika gunung dan lautan tidak bisa bertemu di tengah-tengah, ketika di laut ya mereka mengkonsumsi daging yang berasal dari hasil-hasil laut, dan di pegunungan kan tidak ada, jarang sekali. Kalaupun mereka makan daging, itu makan daging dari bisa berburu burung ataupun hewan-hewan yang lainnya. Tapi kebanyakan mungkin kesehariannya mereka hanya makan gandum, mereka hanya makan olah-olahan sayur-sayuran, buah-buahan dan juga biji-bijian saja. Dan nyatanya mereka masih hidup.
Nah, dari itu saya berpikir, ya, tidak mesti. Nah, akhirnya tidak mesti. Karena dulu ketika masih di bangku sekolah dasar, kita kan diajarkan tentang 4 sehat 5 sempurna. Saya belum mengerti. Saya kira bahwasanya 4 sehat 5 sempurna itu protein hewani menjadi sesuatu yang wajib. Padahal di sana ada protein hewani atau protein nabati. Artinya, unsur-unsur hewani yang menjadi kebutuhan tubuh untuk pertumbuhan itu bisa digantikan dengan unsur-unsur yang berasal dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang lainnya, sayur-sayuran, yakni protein nabati. Alasan selanjutnya yang menjadikan saya vegetarian, yakni ada rasa simpati. Sekali lagi ada rasa simpati. Dulu ketika saya masih suka ke laut mancing, tidak ada perasaan simpati sekalipun ketika saya menculik itu mungkin anaknya atau ibu dari ikan-ikan tersebut untuk saya kemudian konsumsi menjadi lauk di piring saya. Tetapi ketika menjadi vegetarian dan ketika diajarkan, ketika saya belajar tentang spiritual bahwasanya semua kehidupan adalah sama, saya justru merefleksikan seandainya itu saya bagaimana ya. Segala sesuatu itu coba saya bawakan ke dalam diri saya, dan saya sedih juga ketika mendapati jika itu adalah orang tua saya misalkan yang ketika sedang mencarikan makan saya kemudian diculik dan tidak pernah kembali. Betapa saya merasa kehilangan, dan perasaan itulah yang saya bawa sehingga saya tidak ingin lagi melakukan pembunuhan hewan hanya demi untuk memuaskan keinginan rasa lidah saya. Saya tidak lagi melakukan pembunuhan atau menginginkan unsur-unsur daging hewani yang berasal dari tubuh-tubuh makhluk yang sebenarnya juga ingin mempertahankan hidup mereka demi kelangsungan mungkin anak-anak mereka, keluarga mereka. Sebagaimana kita juga selalu ingin mempertahankan hidup, menikmati hidup demi sanak keluarga yang kita cintai. Nah, kemudian di alasan yang lainnya, saya bervegetarian karena saya ingin berusaha untuk sedikit demi sedikit melepaskan keterikatan. Ya, keterikatan dalam artian kan yang menjadi tujuan dari kehidupan agama Hindu ini kan moksatam jagat iti yaci iti dharma. Akhirnya adalah mencapai moksa, yakni pelepasan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan atau mendapatkan kelepasan jika kita senang sekali mengurung atau bahkan selalu terikat? Kita tidak akan mendapatkan hadiah, misalkan mainan yang lebih berharga lagi, jika di tangan kita selalu masih terikat, masih menginginkan hadiah-hadiah lain yang tidak bisa kita lepaskan. Ya. Untuk ini saya coba mulai untuk melepaskan ikatan yang paling nyata sekali, yakni kenikmatan yang ada di lidah. Karena pada waktu masih makan daging, biasanya unsur-unsur daging ini kan begitu menggoda di lidah. Rasanya enak sekali, nikmat sekali, susah untuk move on, untuk pindah ke lain rasa. Tetapi inilah tantangannya ketika saya mencoba. Apalagi dengan cerita tetua-tetua terdahulu yang seringkali mungkin sudah melakukan upawasa sampai 7 hari memutih, itu bagi saya ini sebuah tantangan sekali. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Lalu saya coba dan akhirnya ya syukurlah sampai hari ini masih bisa. So, alasan selanjutnya, karena bentuk anatomi tubuh manusia lebih cocok herbivora dibandingkan dengan karnivora. Nah, berdasarkan jenis makanannya, binatang atau termasuk manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemakan tumbuhan atau herbivora, pemakan daging atau karnivora, dan pemakan sayuran dan juga daging yang disebut dengan omnivora. Perbandingan susunan organ tubuh karnivora dan herbivora dapat dipaparkan sebagai berikut ya. Karnivora memiliki gigi runcing, tajam dan kuat, sedangkan herbivora bergigi rata. Pembukaan mulut atau karnivora besar dan lebar, sedangkan herbivora sempit. Kemudian perbedaan selanjutnya, usus karnivora relatif pendek, sedangkan herbivora panjangnya kurang lebih 12 kali panjang tubuhnya. Ketiga, lidah karnivora menjulur panjang keluar, sedangkan herbivora relatif pendek. Pada karnivora berkeringat lewat mulut, sedangkan herbivora berkeringat lewat pori-pori kulitnya.
Perbedaan selanjutnya, karnivora meminum air dengan jalan menjilat pendek-pendek dengan lidahnya, sedangkan herbivora dengan cara mengisap. Yang keenam, gerakan geraham karnivora hanya naik turun, sedangkan herbivora bisa ke segala arah. Perbedaan ketujuh antara makhluk hidup pemakan daging dan pemakan sayuran, yakni air liur karnivora dominan mengandung enzim proteisme, sedangkan herbivora mengandung enzim amilase. Manusia mempunyai usus halus dan usus besar dengan panjang sekitar 8,5 meter. Akibatnya jika manusia memakan daging maka akan tinggal di usus dalam jangka waktu yang lama. Dalam kurun waktu itu daging akan mengalami pembusukan dan menimbulkan racun, mengakibatkan konspirasi atau susah buang air besar, menimbulkan penyakit bawasir, kanker usus, dan menambah beban hati untuk penawar racun. Nah, alasan selanjutnya yakni ketika saya membaca beberapa artikel kesehatan, saya semua surprise juga. Saya agak terkejut juga mendapati bahwasanya di sana dijelaskan bahwa daging menjadi sumber penyakit. Daging telah terbukti mendatangkan berbagai macam penyakit. Untuk memacu pertumbuhan dan menjaga kesehatan ternak, para peternak biasanya memberikan antibiotika, hormon tumbuh, obat penenang, dan bermacam-macam bahan kimia pada ternak-ternak piaraannya, yang akhirnya menjadi racun bagi konsumen. Selain itu, pada waktu akan disembelih, ternak-ternak potong itu secara naluri akan mengalami ketakutan dan kecemasan yang sangat berat, sehingga merangsang terbentuknya hormon yang bersifat racun. Semua itu menyebabkan daging berperan sebagai penyebab tekanan darah tinggi, batu ginjal, stroke, diabetes mellitus, dan juga kanker. Semua penyakit yang mematikan itu terjadi karena orang-orang modern cenderung salah makan, di samping juga salah aktivitas. Nah, jadi ini nyata sekali bahwasanya daging-daging yang masyarakat manusia konsumsi saat ini sebagian besar itu sudah berisi toksin racun dari hewan yang pada waktu dirinya dieksekusi, pada waktu mereka masih menjadi piaraan itu mengalami dibilang siksaan ya. Beberapa hewan itu mengalami ketersiksaan karena dia dipaksa bertumbuh dengan beberapa hormon pertumbuhan. Mereka diberi pakan yang supaya membuat badan mereka cepat berisi, jadi tidak benar-benar alami. Dan ketika mereka akan disembelih, tentu saja mereka juga memiliki ketakutan. Sebagaimana manusia juga tentu akan mengalami ketakutan. Dan ketika ada ketakutan tersebut, tubuh akan memproduksi hormon atau toksin yang menyebabkan racun itu menyebar dalam daging-daging mereka yang kemudian kita konsumsi. Inilah alasan kesehatan mengapa seorang menjalani hidup vegetarian. Makanan yang berasal dari daging hewan ternyata menjadi sumber penyakit, baik alami maupun ulah jahat manusia dalam proses pengolahannya. Di sisi lain, demi untuk meraup banyak untung, tidak jarang produsen makanan menambahkan bahan-bahan kimia beracun selama proses pengolahannya. Formalin ditambahkan pada ikan dan daging agar tetap awet, borak ditambahkan pada bakso agar kenyal, dan zat warna rodamin digunakan agar daging berwarna merah. Semua itu adalah kejahatan yang dapat mengganggu kesehatan konsumen. Dan ini adalah fakta juga yang terjadi di lapangan, di masyarakat manusia pada saat ini, betapa jahatnya orang-orang yang telah meracuni makanan-makanan yang kita konsumsi ini dengan beberapa zat yang berbahaya bagi tubuh. Bahkan untuk sayur-sayuran dan sayur-sayuran dan buah-buahan juga mereka sekarang menyuntikkannya dengan beberapa zat pewarna atau zat yang membuat buah itu cepat membesar atau cepat tampak matang, padahal itu dipaksa secara tidak alami. Dan tentu hal ini juga tidak baik bagi kesehatan dan tubuh. Saya kira itu beberapa alasan singkat saja dulu yang bisa saya paparkan. Nanti kita akan coba untuk mengundang ahli gizinya. Mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk berbincang dengan saudara saya yang memiliki pengalaman dengan masalah gizi. Jadi tetap ditunggu, karena kajian tentang vegetarian ini saya kira akan menjadi bahasan yang cukup agak panjang. Saya nanti mungkin potong dalam menjadi beberapa bagian. Demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Sri Sri.